رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين إمام المتقين حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. حبهم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Pada dua ayat ada dalam surat Al-Baqarah di awal dan ayat 185 ditemukan kata Alkitab dan kata Al-Quran. Alkitab dikasih isyarat dengan dzalika, itulah sasaran diturunkannya Alkitab, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sedangkan Al-Quran dikasih isyarat dalam surat Al-Isra: inna hadzal Quran, sebenarnya Quran ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran petunjuk bagi manusia dekat, hadzal Quran. Alkitab petunjuk bagi orang yang bertakwa, jauh, dzalikal kitab. Ada apa di balik isyarat yang berbeda untuk Alkitab dan untuk Al-Quran? Padahal yang dimaksud adalah sama, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mengundang kita semuanya untuk lebih meningkatkan kepekaan memahami bahasa. Itulah Alkitab, tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sesungguhnya Al-Quran ini terulang dalam Al-Quran kalimat hadzal Quran sampai 14 kali. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Uhiya ilayya hadzal Qur'an ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berulang-ulang kalimat Al-Quran dikasih isyarat dengan hadza. Sedangkan Alkitab diberi isyarat dengan dzalika. Hadza ini, dzalika itu. Dengan adanya isyarat untuk Alkitab menggunakan isyarat yang jauh, berarti sedikit sekali orang yang perhatiannya pada Alkitab. Maksudnya apa? Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad diberi 4 nama, langsung nama turun dari Allah. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Dzikr, dan Al-Furqan. 4 kata tersebut ditemukan ada terletak setelahnya kata nazal, turun. Tentang kitab, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Itu dalam surat Ali Imran ayat 3 dan ayat 7. Lalu kita temukan tentang Al-Quran, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Nazzalna 'alaikal Qur'an. Dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ada lagi Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqan. Lagi Al-Dzikr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Untuk pertemuan subuh hari ini fokus kepada Alkitab, karena judulnya tadi mukjizat huruf Al-Quran. Di dalam wahyu yang terakhir ini banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan dan banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan. Silakan bernapas dulu sedikit. Jadi dalam wahyu terakhir ini banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan, banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan. Dan untuk lebih membuktikan, bagi yang memegang mushaf atau megang handphone bisa dibuka umpamanya ya, langsung dalam satu ayat surat Al-Insan ayat 4 umpamanya ya. Surat Al-Insan itu surat berapa? Surat 76. Di situ ada kalimat inna a'tadna lil kafirin
tulisan salasila ada dua la. La yang pertama dibaca panjang tanpa alif. La yang kedua dibaca pendek pakai alif. Terbaliknya. Iya, yang ada alifnya dibaca pendek, yang dibaca panjang tanpa alif. Ah, ini salah satu bukti. Ada huruf yang dibaca tanpa tulisan, ada huruf yang ditulis tanpa bacaan. La yang pertama dibaca panjang, berarti alifnya nggak dibaca. Tulisannya, alifnya dibaca, tulisannya nggak ada. La yang kedua bacaannya pendek, tapi ada tulisan. Jadi la yang pertama ada bacaan tanpa tulisan, la yang kedua ada tulisan tanpa bacaan. Yang begini banyak enggak kehitung, susah dihitungnya. Bahkan di dalam Al-Quran, umpamanya surah Al-Mu'minun ayat 108, 112, 114. Nah, ini dikerjain ini pada jamaah. Ya, itu ada qala di awal ayat 108. Qala khsa'u fiha. Qala di situ tertulis qaf alif lam. Pada ayat 112 qala tertulis qaf dan lam. Cuma dua huruf. Demikian pula pada 114 qaf dan lam. Bacaannya sama. Qala khsa'u fiha. Qala kam labistum. Qala in labistum. Qala yang pertama pakai alif, qala yang kedua dan yang ketiga tidak pakai alif. Ini kalau apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan tulisannya, berarti tulisannya itu yang bukan tulisan Madinah. Kalau cetakan Madinah seperti yang tadi saya sampaikan. Kembali ke awal sekarang. Dzalikal kitab. Di awal kalimat alif lam mim. Alif lam mim dibaca panjang, tulisannya cuma 3 huruf. Kalau sekiranya bukan dari Rasul, bukan dari Jibril, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya jangan dibaca alif lam mim kalau cuma 3 huruf. Sebagaimana dalam surat Al-Fil, alam umpamanya. Tadi juga saya baca dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu, alam tara ila alladziina badalu. Alam itulah 3 huruf. Tapi kok bacaannya panjang. Alif itu 3 huruf tuh ya. Lam kalau ditulis apa adanya 3 huruf juga tuh. Mim itu cuma 3 huruf. Mim ya mim. Tapi kenapa ditulis cuma 3 huruf? Bacaannya sepanjang 9 huruf. Itu kalau bahasa Arab. Kalau ditulis pakai tulisan Indonesia lebih banyak begitu. Itu semuanya memberikan bukti bahwa tulisan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tersebar sampai saat ini dan terpelihara dan tersebar ke seluruh dunia. Tulisan itu adalah wahyu dari Allah, bukan hasil karya para sahabat. Ada orang yang meragukan tentang pernyataan ini. Kan Rasulullah tidak pandai baca, tidak pandai nulis. Sebelum sampai kepada tidak pandai nulis, sampai tidak pandai bacanya saja dulu. Terbukti enggak? Rasul tidak pandai baca. Terus kita membaca Al-Quran, gurunya siapa? Kan guru pertama kita Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Kita membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dibaca tanpa berhenti. Seluruh dunia nyambung terus itu. Kita baru selesai salat subuh, di tempat yang lain baru mulai. Bahkan tempat yang lain-lain sedang salat zuhur. Terus nyambung. Bacaan itu dari siapa? Dari Rasul. Rasul dari siapa? Dari Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu apa artinya? Aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul itu Nabi al-Ummi. Apa yang maksud Nabi al-Ummi?
Untuk orang Arab secara umum dikatakan ummi itu memang tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Untuk Nabi Muhammad al-ummi adalah tidak belajar baca, tidak belajar tulis kepada manusia, karena disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat ilmu baca dan ilmu tulis langsung dari Allah. Makanya aturan baca dan aturan tulis yang beliau terima beda dengan aturan baca dan aturan tulis yang dikenal oleh anak. Coba bacaan, subhanallah, bacaan Al-Quran itu sangat jauh berbeda dari bacaan koran, bacaan majalah, termasuk bacaan hadis. Di dalam Al-Quran kita kenal ilmu tajwid. Walaupun nama ilmu tajwid bukan dari Rasul, tapi isi ilmu tajwid dari Rasul. Rasul membacakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawa' panjang. Itu dalam bahasa Arab sendiri enggak ada itu kalimat itu. Di sini pakai panjang. Dan di situ anzartahum sampai 5 bacaan dari Rasulullah, dari Jibril. Sawa'un 'alaihim anzartahum. Satu. Sawa'un 'alaihim anzartahum. 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 Banyak bacaan. Itu semuanya dari Rasul, dari Jibril, dari Allah. Apakah ada pengaruh bagi makna? Untuk ini kan, tetapi mempermudah orang Arab khususnya membaca Al-Quran, milih yang sesuai dengan kebiasaan mereka. Mau anzartahum, 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 anzartahum. Semuanya maknanya sama, tulisannya sama. Yang ada perbedaan banyak, antara lain yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Itu dari Rasul juga, dari Jibril, dari Allah. Artinya bacaan ini tidak dikenal sebelum Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW punya guru tulis dan punya guru baca, bukan gurunya orang Arab atau manusia di dunia, tapi Jibril gurunya langsung. Makanya dikosongkan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum menerima Al-Quran, beliau tidak punya ilmu baca, ilmu tulis, tetapi maksudnya ilmu baca tulisan atau ilmu tulis bacaan. Tapi beliau membaca terus, membaca kehidupan, membaca kehidupan masyarakat. Maka ketika beliau menemukan sekian banyak kehidupan masyarakat yang kacau balau, perang, kerjaan, mabok, zina, merampok, beliau sering merenung sendirian di Gua Hira. 3 tahun berturut-turut setiap Ramadan tiba sebelum beliau diangkat jadi Rasul, beliau suka berada di dalam Gua Hira. Dari mana tahu beliau tentang bulan Ramadan? Nah, ini juga kan setiap Ramadan sebelum diangkat jadi Rasul, kan belum turun syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ini memberi makna bahwa nama Ramadan sebagai nama bulan sudah lebih dulu mendahului diciptakannya langit dan bumi. Dari mana tahu? Ada Al-Quran. Kan Al-Quran lebih dulu daripada langit dan bumi. Dan sudah ada kalimat syahrul Ramadan.
Nah makanya Rasulullah SAW tahu sebelum beliau diangkat jadi Nabi, ini bulan Ramadan. Beliau langsung berangkat menuju Gua Hira, merenung, membaca kehidupan masyarakat. Sampailah turun Jibril diutus oleh Allah. Iqra ma aqra, Iqra ma ana biqari. Dalam satu riwayat ma aqra, riwayat yang lain ma ana biqari. Kalau ma ana biqari, aku bukan ahli baca. Kalau ma aqra bisa diartikan sebagai pertanyaan, apa yang harus kubaca? Tapi seringnya orang memahami, aku tidak bisa baca gitu. Ya bisa-bisa saja, tergantung intonasi. Yang jelas kita tidak mendengar apakah Rasul bersabda ma aqra, apa yang kubaca? Ma aqra, aku gak bisa baca. Sama susunan kalimatnya. Terlepas dari yang mana yang dimaksud, yang jelas turun bimbingan bagaimana membaca, bukan turun perintah apa yang harus dibaca. Beda ya. Kalau sekiranya turun perintah apa yang harus dibaca, ya ada yang dibaca. Tapi bagaimana kalimatnya? Iqra bismi rabbik, baca dengan. Berarti kalau pakai dengan, berbicara tentang bagaimana, bukan apa. Kalau pemain Iqra al-jaraid, baca Quran. Iqra al-majallat, baca majalah. Tapi Iqra bismi rabbik, baca dengan. Berarti Rasulullah sedang membaca, tapi belum menjadi ahli baca. Agar menjadi ahli baca, maka diluruskan bagaimana cara membaca, yaitu bismi rabbik. Tulisan bismi rabbik, nah masuk pada materi ya. Bisa dilihat, Iqra bismi rabbik, ba, alif, sin, mim. Tapi tulisan bismillah, ba, sin. Kenapa dibedakan? Kalau bismi rabbik, ba, alif, sin, mim. Bismillah, ba, sin, mim. Kenapa dibedain? Sama-sama bismi, dan artinya juga sama. Bismi rabbik dengan nama Rabb, bismillah dengan nama Allah. Pasti memiliki makna. Antara lain Allahu a'lam. Karena ini sulit dicari rujukan ini. Dan alhamdulillah saya sejak bulan Oktober, jadi juga sudah ditulis, sejak bulan Oktober saya diberi oleh Allah nikmat sehat berpikir. Sebelumnya itu saya belum bisa berpikir menulis, belum bisa berpikir yang berat-berat. Di antara bapak dan ada ibunya. Iya. Pernah mendengar bahwa tahun 2016 saya akan stroke berat, ada yang pecah di sini dua, pembuluh darah. Nah sejak itu gak berdaya. Selama 5 tahun hanya mendengar, membaca, untuk berpikir menulis buku gak jalan. Berpikir yang berat langsung berdenyut sakit. Tapi alhamdulillah sejak bulan Oktober saya mulai lagi menulis. Saya upayakan sekarang nulis judul bukunya adalah Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Al-Quran. Sejak bulan Oktober sampai sekarang memasuki surat Al-An'am dari awal ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Maidah, jumlah ayatnya 120 ayat. Dan setelah jadi komputer saya tulis tadabbur dan tafsir qiraatnya dengan tulisan 2 halaman, yaitu 500 halaman surat Al-Maidah, 120 ayat, 500 halaman. Kalau alam di surat Al-An'am lebih luas. Dan untuk jilid 1 sudah naik cetak. Insya Allah beberapa hari lagi bisa beredar jilid 1. Jadi sudah siap tulisan ini 6 jilid. Jadi juz 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sekarang sedang mengkaji juz 7. Ya mohon doanya semoga Allah berikan kelancaran, Allah berikan taufik hidayah kepada kita
semuanya, dan juga jangan sampai saya salah tulis, dan semoga kalau banyak salah mengampuni. Bila bermakna benar semoga bermanfaat. Saya lanjutkan. Dan ini ditulis, diterangkan kenapa Bismillah tanpa alif, Bismirabbik pakai alif. Kata Allah itu khusus, tidak digunakan kecuali untuk nama zat yang satu. Maka Bismi tulisannya juga khusus, nggak disamakan dengan Bismika, Bismirabbik, Bismil Jamaah, beda. Kalau itu umum. Kalau Rabbika, Rabb kan tidak hanya Allah. Rabb itu dalam Al-Quran sendiri diakui boleh digunakan untuk selain Allah. Kalau Rabb, kalau Allah hanya untuk pencipta alam yang maha kuasa. Tapi kalau Rabb kita temukan dalam surat Yusuf, umpamanya ayat 41, 42. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik fa ansahu asy-syaitanu dzikra rabbih. Rabbik, Rabbih, Rabbnya, Rabb kamu, di situ yang dimaksud dengan Rabb bukan Allah. Al-Quran mengakui ada penggunaan Rabb untuk selain Allah. Wa qala lilladzi dhanna, dan Yusuf berkata, ditujukan kepada salah seorang teman yang sama-sama di penjara, tapi dapat berita sebentar lagi dapat amnesti, dapat izin keluar. Gimana perkataan Yusuf? Udhkurni inda rabbik, sebut-sebut namaku ya di hadapan bos kamu. Rabb di situ bukan Allah tapi bos kamu. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Ketika sudah keluar bertemu dengan Rabbnya, syaitan membuat dia lupa, nggak nyebut-nyebut. Disebut di situ Rabbik dan Rabbihi. Dua kata Rabb di sini tujuannya adalah Raja Mesir, bukan Allah. Makanya Bismi Rabbik, kalimat Bismi tulisannya umum, sebagaimana Bismi untuk yang lain-lainnya. Karena Rabb tidak khusus untuk Allah. Tapi Bismillah tulisannya pun dikhususkan. Ini dari satu segi. Dari segi yang lain, Bismillah langsung ke tujuannya itu Allah, zat yang maha satu. Tapi kalau Bismi Rabbik, maksudnya lebih yang mana ya? Masih di perjalanan. Oleh karena itu, karena Bismillah langsung kepada Allah, diperpendek tulisannya, dikurangi hurufnya, lebih cepat nyampe tujuan. Tapi kalau Bismillah umum, silakan cari siapa yang maksudnya. Tuh dari mulai Bismillah masuk ke Ar-Rahman. Bismillahirrahman Ar-Rahman, semuanya tulisan Ar-Rahman, cetakan Indonesia lama, cetakan Indonesia baru, cetakan Madinah, semuanya walaupun mim dibaca panjang tapi tanpa alif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin, dibaca panjang tanpa alif. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki, maknya dibaca panjang juga tanpa alif. Kalau ihdinas siratal mustaqim, cetakan Madinah tanpa alif rohnya, cetakan Indonesia rata-rata pakai alif. Saya tidak tahu yang pakai alif ini sumbernya dari mana. Kemudian surat Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab, ta panjang tanpa alif juga. As-shalah wa yuqimuna as-shalah, la dibaca panjang tapi bukan alif tapi waw di situ. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, razaqnahum juga tanpa alif. Ini semuanya dapat dikatakan huruf-huruf yang dibaca tanpa tulisan. Ar-Rahman, Maliki,
alamin, di situ ada huruf yang dibaca tanpa tulisan. Dan ini terpelihara. Kalau bukan karena Allah yang memelihara, wah sudah rusak itu. Karena sudah dicetak berkali-kali di beberapa negara, kok tulisannya sama, walaupun kaligrafinya beda-beda, fontnya beda-beda, tapi cara aturan penulisan sama. Bismillah tanpa alif, Ar-Rahman tanpa alif. Ada salah satu penerbit di Indonesia yang menulis Al-Alamin pakai alif, Maliki pakai alif. Itu jelas bukan tulisan yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah. Saya tidak boleh berkata salah itu, menyesatkan itu. Saya juga tidak tahu niat orang yang menulis itu. Jangan-jangan niatnya betul-betul ingin ibadah, ingin mempermudah kan? Cuma karena mungkin kurang ilmu, jadi akhirnya ya ditulislah dengan otak, bukan ditulis dengan iman. Kalau ditulis dengan iman, ya udah kita beriman, beginilah tulisannya, jangan dirubah-rubah. Tapi akal berkata, biar mudah orang bisa membacanya, sudah Al-Alamin pakai alif saja, Maliki pakai alif saja. Atau yang menulis seperti itu bukan orang Indonesia, cuma orang Indonesia memperbanyak tulisan itu. Allah alam dari mana? Kenapa dengar-dengar ada yang memang diambil dari India, dari Pakistan, bukan dari Madinah. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya saya ambil yang as-shalah dulu. As-shalah ada yang pakai waw, ada yang pakai alif. Wa yuqimuna as-salata, setelah lam itu waw. Aqimis salata liduluki syams, setelah lam pakai waw, bukan alif. Tidak ada yang membaca as-salawuta atau apamanya aqimis salawuta, enggak ada. Tapi kalau kita temukan di awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim, itu pakai alif. Ya. Oh, mungkin kalau disambungkan pakai alif, kalau nggak disambungkan pakai waw, apa begitu? Enggak juga. Yang disambungkan ada yang pakai alif, ada yang enggak, ada yang pakai waw. Kalau fi salatihim disambungkan ke him, itu pakai alif. Tapi kita temukan umpamanya dalam surat Hud ayat 79 atau 78 apa lagi deh. Qalu ya Syu'aib asalatuka, di situ pakai waw. Tapi dalam surat An-Nur, kullun qad 'alima salatahu, itu pakai alif. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka, itu pakai waw lagi. Salataka pakai waw, salatahu pakai alif, as-salatuka pakai waw. Ah, ini gimana? Apa ada salah tulis ya? Bukan salah tulis, salah lihat. Tulisannya nggak salah, memang begitu dari sananya, dan itu tersebar ke seluruh dunia, terpelihara. Kalau bukan karena Allah yang memelihara, tentunya tidak mungkin terjaga. Udah 14 abad terpelihara terus. Setelahnya, ya, sebelum dilanjutkan sampai jam berapa nih? Takut berpanjangnya. Ya, sampai jam 6 namanya. Baik. Kita akan gali dulu as-shalah dulu. Shalah kan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sering dibahas shalah itu kepada syarat dan rukun. Terukur. Syarat dan rukun itu ada ukurannya. Ini tidak terpenuhi syaratnya, ini rukunnya agak ulangi. Boleh jadi ada orang yang, yalah saya ulangi, tapi lupa lagi. Wah, kamu
nggak benar dari sholat, ulangi, ya ulangi. Tapi setiap kali dia mengulang, kekhusyuan meningkat. Dengan kekhusyuan dia merasakan ada kelemahan, ada yang kelewat lagi, ada yang kelewat lagi. Yang Allah nilai tentu tidak hanya memperhatikan berapa rakaatnya, bagaimana mengangkat tangannya, tetapi bagaimana komunikasi kalbunya. Karena ibadah, hakikat ibadah merendahkan diri hadapan Allah. Mungkin secara hakikat ta'abbudnya, secara hakikat kerendahan dirinya, dia sudah mendapatkan nilai dari Allah. Tapi secara tinjauan ilmu fikihnya, dia perlu diulang lagi karena ada yang kelewat, ada yang kelewat. Nah, di sini jelas sekali, sholat ada yang terukur, ada yang tidak terukur. Berkaitan dengan ilmu fikih ada ukurannya. Bagaimana mengangkat tangan takbiratul ihram? Rasul menegaskan bahwa Rasul itu kalau takbiratul ihram, kata sahabat, meletakkan tangan di depan bahu, tangan di depan bahu begini atau begini. Ya begini tangan, begini juga tangan. Saya dulu pernah minta dia langsung tegur. Saya jadi imam, Allahu Akbar. Selesai sholat, Ustaz, kok ngangkat tangannya begitu? Itu nggak tepat. Maksudnya bagaimana Pak? Begini, kan di depan bahu. Iya, dia memahami begitu. Wah, saya nggak usah bantah lah, biarkan saja. Nah setelah itu saya langsung tulis hadis, saya kasihkan kepada beliau. Nah kalau memang tangan, ujung tangan ya tangan, tengah tangan juga tangan. Mau begini, ini tangan, cuma ujungnya. Mau begini, ini tangan, cuma tengahnya. Tetap di depan bahu. Yang tidak tepat, Allah. Nah itu tidak tepat, itu mah pinggir gitu. Selama di depan masih sama-sama juga. Cuma ada hubungan dengan hadis yang lain. Nah, Rasulullah kan apa? Ibu jarinya itu di bawah telinga. Di sini juga bawah telinga, bukan di atas. Sederhana aja sebetulnya. Itulah fikih namanya. Kalau fikih mah berbeda gak masalah, tapi jangan sampai beda sumber sunnahnya, jangan sampai beda syariatnya. Syariatnya Al-Quran, sunnahnya hadis sahih, fikihnya berbeda, biasa-biasa saja lah, gak usah jadi masalah. Dan ini kalimat ini saya sering menerangkan kepada santri. Saya tegaskan santri, alhamdulillah pondok pesantren yang saya pegang itu banyak alumni Persis, alumni NU, alumni Muhammadiyah kumpul di pondok yang saya bimbing. Saya sampaikan kepada mereka, kamu dari NU, bila nanti pulang ke NU, jadilah kamu NU yang Qurani. Kamu Persis, pulang ke Persis, jadilah Persis yang Qurani. Muhammadiyah yang Qurani. Kamu jangan bersikeras ingin berubah kebiasaan mereka, tapi rubahlah yang bertentangan Quran dengan Quran. Rubahlah yang bertentangan dengan sunnah, pakai sunnah. Adapun pemahamannya, biarkan sajalah. Selama tidak bertentangan dengan kalimat tauhid, jangan sampai sibuk-sibuk. Pokoknya saya harus begini, gak usah. Kita lihat ada kesamaannya. Kesamaannya apa? Oh, Qurannya sama, sunnahnya sama, kiblatnya sama, nabinya sama. Sudahlah kita selesai. Saat ini betul-betul kita menuntut atau menunggu figur-figur yang mempersatukan umat dengan akhlak, bukan dengan otak. Dengan otak mah tambah pecah katanya. Ngajak debat atau dengan organisasi, kadang-kadang dalam satu organisasi saja berantem. Bagaimana organisasi bisa mempersatukan beberapa organisasi di dalam saja kadang-kadang berantem? Tetapi kalau dengan akhlak, insya Allah. Makanya saya tegaskan kepada para santri kalian, jangan sampai merasa penting untuk mengikuti Saiful Islam. Enggak benar sebetulnya. Kalau kalian paham apa yang saya sampaikan, ikuti yang Anda pahami. Yang tidak Anda pahami jangan dipaksa. Dan kalau kalian berbeda dengan saya, tapi punya argumentasi, saya bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kalian
berbeda dengan saya tanpa analisa, tanpa argumentasi, pokoknya saya mau begini, ini harus perbaiki. Kalau punya argumentasi apa nggak, silahkan berbeda. Ya, saya lanjutkan. As-shalah pakai waw itu dalam perintah sholat secara umum. Yuqimuna as-shalah, tanda orang muttaqin adalah di antaranya menegakkan sholat. Sholat seperti apa? Sholat itu ada yang terlihat gerakannya, ada yang terdengar bacaannya, ada yang tidak terdengar, tidak terlihat, suara qalbu, hanya Allah yang tahu. Karena itu dengan tulisan sholat pakai waw, kalaulah kita sudah mengikuti aturan berlandaskan ilmu fikih, jangan sekali-kali berani berkata sholat saya sudah benar. Gara-gara kita berkata sholat saya sudah benar, hilang nilai sholatnya. Kenapa? Dan beraninya mendahului Allah menilainya. Itu hak Allah menilai sholat kita. Ya tapi kan saya berbeda dengan orang bodoh itu. Mungkin ada orang yang baru masuk Islam, dia belajar sholat, ya masih acak-acakan. Tidak mustahil, karena dia baru, ilmunya baru sedikit, kalbunya lebih dekat dengan Allah ketimbang orang yang sudah lama, sudah merasa pintar, sudah merasa baik. Yang mana yang lebih baik daripada Allah? Hanya Allah yang berhak untuk menentukan. Saya seringlah itu mengambil nasihat dari para santri. Mereka menganggap saya sebagai orang yang lebih tahu daripada mereka, sehingga mereka mau belajar kepada saya. Tapi saya pada saat yang sama melihat mereka jauh di atas saya ketakwaannya. Saya mau banyak maksiat gitu ya, sudah banyak kesana kemari. Mereka tinggal di pondok sehari-hari dengan Al-Quran, karena mengejar target, takut tidak tercapai target. Kerjaan mereka hanya Quran, nggak ada keluar, nggak banyak pikiran. Ini sebelum Ramadan, saya kadang-kadang bangun tengah malam jam 1, jam 2, selalu saya mendengar ada yang sedang qiyamul lail. Santri bangun jam 1, ada juga nih anak. Ada lagi menjelang subuh, saya naik ke tempat ke musola, ini anak lagi sujud. Saya masuk ke kamar, keluar, ini masih sujud, kuat banget ya sujud. Saya langsung, subhanallah, mereka jauh di atas saya ketakwaannya, dan Allah lah yang menilai. Dan tadi malam ada anak datang ke saya, Ustaz, saya ingin agar Allah meridai saya, ingin agar Allah berikan ilmu kepada saya bermanfaat. Ustaz, saya tolong, sering Ustaz suruh saya ingin khidmat kepada Ustaz. Ya, saya bilang terima kasih, tapi saya nggak bisa nyuruh. Jangankan kepada orang yang santri, kepada istri saya aja saya menjarang nyuruh. Saya bilang, selama saya bisa kerjakan, saya kerjakan sendiri. Tapi ya, alhamdulillah Anda bersedia untuk seperti itu. Itulah, dia kembali lagi. Jadi dia ingin gitu, ingin disibukkan oleh saya, tapi saya tidak biasa. Sampai saya katakan kepada santri, saya mungkin masih bisa dihitung ketika dulu saya waktu sering sakit, dan saya sering sakit kepala sampai dengan stroke, hilang sakit dulu itu. Nah, sebelum stroke saya sering sakit kepala, dan saya cari di Ustaz Google, di dokter YouTube, di mana. Sampai di situ ada, coba minum kopi. Saya coba pas sakit minum kopi, enak gitu, ringan. Akhirnya setiap bangun tidur pusing, saya langsung bikin kopi. 10 menit hilang. Pernah berat sekali, nggak mampu keluar, baru saya minta bantuan ke istri, tolong bikinkan. Nggak nyampe 10 kali rasanya saya minta istri bikinkan kopi. Dari sejak nikah sampai sekarang nggak nyampe 10 kali, karena tidak terbiasa untuk pribadi. Selama memang mungkin saya kerjakan sendiri. Jadi ketika ada anak begitu, mungkin dia lihat saya beresin kamar sendiri, saya lihat, nah apa
harus nanti gitu kan. Ya memang ikhlas adalah bawaan. Dan juga mungkin ada pengaruh karena waktu kecil saya adalah hidup dalam kehidupan sangat sederhana, ukuran ekonomi di bawah miskin, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat seperti ini sampai sekarang, sehingga saya sampaikan kepada santri saya bukan orang yang memiliki jiwa gembos, karena memang hidup di dalam keluarga yang di bawah miskin dulu, sehingga ya seperti itu. Ya, alhamdulillah Anda bisa seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Jadi as-shalah ada yang pakai waw, ada yang pakai alif. Saya temukan yang pakai alif itu dihubungkan kepada mukminin, kepada yang orangnya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim qad aflahal mu'minun, sungguh sukses orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Mereka yang di dalam sholat mereka khusyuk. Sholat mereka, apakah sama sholat mereka dengan sholatnya Rasul? Enggak kan? Nah, kepada mukminin sholat dihubungkan dengan tulisan lam dan alif. Lam, alif, ta. Tapi kalau kepada Rasul, baik Nabi Muhammad atau Nabi sebelum-sebelumnya, itu pakai waw. Dapat kebayang ya maknanya ini. Sholatnya Rasul beda dengan sholatnya kita. Sholatnya Rasul di dalam Al-Quran ditulis pakai waw. Inna sholataka sakanun lahum. Itu tujuannya kepada Nabi Muhammad pada dasarnya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka. Oh, tapi kayaknya ini makna sholat di situ mah bukan hanya sholat 5 waktu kan? Oh iya, justru dengan adanya mengandung banyak makna, maka pakai waw. Inna sholata itu sangat luas. Dan ada khusus tentang yang maksudnya sholat, yaitu kepada Nabi Syuaib. Ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala ما نشاء في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Di situ ya Syuaib as-salatuka ta'mur an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Di situ as-salatuka, apakah gara-gara salatmu ini wahai Syuaib engkau enggak pernah mengenal lelah, enggak capek, enggak jenuh mengajak kami untuk supaya merubah kehidupan? Biasa kami menyembah berhala, kau terus saja melarang kami menyembah berhala. Engkau terus saja menyuruh kami untuk berubah sikap terhadap harta kami. Harta kami, kenapa sih kamu banyak ngomong, capek? Tapi Nabi Syuaib tidak pernah bosan. Karena umat Nabi Syuaib itu adalah umat koruptor ya. Itu umat Nabi Syuaib. Jadi umat Nabi Syuaib banyak koruptor, umat Nabi Lut banyak LGBT, umat Nabi Hud nyombong-nyombong gitu. Turun surat kepada Rasulullah, Rasul mendapatkan bimbingan dari Allah. Wahai Muhammad, kau pelajari kehidupan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah umat, karena umat engkau lengkap. Di dalam diri umat engkau ada gaya umat Nabi Syuaib, ada gaya umat Nabi Lut, ada gaya umat Nabi Hud, lengkap umat kamu. Makanya Rasulullah setelahnya menerima surat Hud betul-betul berat rasanya, sampai sahabat bertanya, "Masya'iyabaka ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, rasanya aku lihat kok tiba-tiba begitu cepat rambut engkau beruban. Apa yang membuat engkau begitu cepat beruban? Rasulullah bersabda, "Syayyabatni Hud wa akhbartuha." Ini yang membuat aku beruban seperti ini karena sudah turun surat Hud dan surat yang seperti surat Hud, membuat aku capek berpikir bagaimana cara
menyusun program, menyelesaikan masalah yang dihadapi di tengah-tengah umatku. Sekian banyak umat yang gaya umat Nabi Lut. Terasa sekarangnya, ya Allah, banyak para dai-nya lagi, dai-dai LGBT dengan berbagai cara. Para koruptor juga banyak lagi yang mengajak korupsi, karena kalau tidak ngajak yang lain kan tidak aman gitunya korupsinya. Harus rame-rame kan gitu. La haula wala quwwata illa billah. Nabi Syuaib ditanya, "As-salatuka ta'muru an natruka ma ya'budu abauna?" Apakah salat kamu yang mendesak kamu untuk selalu bekerja melarang kami melaksanakan ibadah seperti yang kami lakukan, menyembah berhala? Atau salat kamu yang membuat kamu semangat terus untuk menghentikan kami dari kebiasaan kami berlaku korupsi, berlaku curang, berlaku tidak jujur dalam dagang? Dan itu di dalam ayatnya jelas sekali. Syuaib berkata, "Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin muhit." Nabi Syuaib berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, jangan menyembah yang lain. Hentikan itu kecurangan dalam berjual beli. La tanqusul mikyal wal mizan." Jangan korupsi dalam menimbang, dalam mengukur, dan curang dalam menimbang dan mengukur. Nah, berarti kalimat as-salatuka ditujukan kepada Nabi Syuaib, tulisannya pakai waw, ini salatnya Nabi. Tapi salatnya kita pakai alif. Ya. Jadi salatihim yuhafizun, salatihim khashi'un, salatihim sahun, itu semuanya pakai alif. Sedangkan kepada Nabi pakai waw. Berarti ada rahasia di balik tulisan salat yang pakai waw dengan yang pakai alif. Ya, mungkin ya bapak-bapak pernah juga bertanya-tanya, kenapa bacaannya lah tapi kok pakai waw? Ya, mudah-mudahan dengan bahasan sekarang semakin terpanggil kita semuanya untuk meningkatkan keimanan bahwa tulisan mushaf Al-Quran itu dari Jibril, dari Allah. Terus kapan Rasul mengajarkan tulis kepada Rasul? Karena tidak dikenal Rasul pernah megang pena gitu ya, megang kertas, masuk kuping, masuk unpad. Dari mana belajar menulis? Ya jelas beliau belajar dari Allah. Dan cara Allah mengajar Rasul sebagaimana mengajarkan membaca, demikian juga mengajarkan menulis. Jangan diukur dengan bagaimana kita belajar. Itu ciri, itu khusus bagaimana Allah menanamkan ke dalam qalbu Rasul, ke akal Rasulullah, ilmu baca, ilmu tulis. Tidak perlu sampai ujian semester sekian, tidak perlu. Ada tingkatannya TK, SD, tidak perlu. Terus bagaimana? Enggak usah kita nyari-nyari. Bagaimana? Enggak akan sanggup, otak kita enggak akan mampu. Kita iman saja. Karena kitab ini untuk diimani, tulisan ini untuk diimani. Bahkan terulang berkali-kali dalam Al-Quran iman kepada kitab. Ya, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi, bukan wa qur'ani, wa kutubihi, iman itu. Lalu tadi saya awali dengan kalimat isyarat kepada kitab pakai dalika, isyarat kepada Al-Quran pakai hada. Quran dekat kepada semua manusia. Pada zaman Rasul menerima ayat ini, belum tergambar oleh masyarakat seperti apa makna Al-Quran dekat kepada manusia. Sekarang
dengan kemajuan teknologi, semua manusia bisa mendengarkan Al-Quran walaupun tidak tahu itu Al-Quran. Karena dengan YouTube, bahkan kita saat ini bisa pilih-pilih mau mendengarkan Syekh Sudes, Syekh Sulaim, Syekh Abdurrahman Al-Musi, Al-Afazi, Abdurrahman Al-Hudhaifi, silahkan. Ya dulu mungkin tahun 70-an kita ingin mendengarkan itu kan ke Mekah beli kaset, satu kaset, pita kaset. Sekarang kaset gak berguna lagi, CD gak berguna lagi sekarang, subhanallah. Dan sekarang dengan handphone dibawa kemana-mana oleh umumnya masyarakat, dibuka YouTube, berarti semua orang bisa mendengar Quran. Makanya Quran itu dekat. Inna hadzal Quran. Banyak orang yang sudah hafal Al-Quran, megang tulisan demikian lama, tapi tidak perhatian kepada rahasia tulisan. Kenapa? Alif Lam Mim kok tidak tulisannya 3 huruf? Dijawab oleh ayat berikutnya, dzalika, itulah, itu jawab. Jawab maksudnya bagaimana? Iya, kamu sendiri kan nggak ngerti kok. Kok bacanya Alif Lam Mim, cuma 3 huruf dibaca begitu. Makanya Allah berikan isyarat, dzalika, itulah Alkitab, itulah tulisan wahyu, gak berubah-ubah. Apa maknanya sih? Kok tulisan tidak seperti bacaan? Menunjukkan bahwa itu benar-benar dari Allah. La raib, tidak ada keraguan. Fihi, dengan adanya tidak mengandung keraguan sama sekali. Di dalamnya terdapat hudan lil muttaqin. Di balik tulisan tersebut ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bukan petunjuk bagi manusia lagi, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau manusia tentu meliputi orang yang beriman dan tidak beriman. Dan terbukti Quran sudah nyampe kepada orang yang tidak beriman, sudah bisa didengar. Bahkan berita tersebar di Belgia, di Belanda, ketika virus corona diteliti, saat Al-Quran dibacakan, saat azan dikumandangkan, corona tidak aktif, menghentikan aktivitasnya. Maka wali kota dan juga presiden di sana mempersilahkan masjid-masjid untuk mengumandangkan azan supaya silakan suaranya bisa keluar. Dulunya nggak boleh, hanya boleh di dalam, nggak boleh kedengaran keluar. Dengan adanya terbukti bahwa suara azan menghentikan aktivitas COVID-19, maka dipersilahkan suara azan dikumandangkan hingga keluar. Oleh karena itu, setiap orang masuk ke Masjid Husnul Khotimah, entah pakai masker atau enggak, memperhatikan physical distancing atau enggak, coronanya juga ikut ngaji kok, ikut zikir, gak akan mengganggu yang namanya di masjid. Bila pulang dari masjid terkena, itu menempel di luar, bukan di masjid. Iya, di masjid itu gak mungkin. Kok bisa berkata begitu? Kata Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak sesuatu apapun kecuali suka bertasbih memuji Allah. Termasuk COVID-19 suka memuji Allah, suka bertasbih. Dan apabila sedang di masjid banyak orang, semuanya bertasbih, semuanya memuji Allah, baca Al-Quran, dia nggak akan mengganggu. Kan kita sama-sama hamba Allah ya. Kalau saya mau mengganggu kamu, nanti aja di luar ya. Di masjid kan enggak. Berarti dia sudah, nah ini yang saya ditugaskan oleh Allah, saya harus menemui orang ini, nanti di luar. Tapi karena waktu sekarang masih pakai physical distancing, kita mah menghargai para pengatur, hargai. Sebab kalau tidak menghargai, ini mengganggu komunikasi kan. Tapi kita beriman kepada Al-Quran,
ketika di beberapa masjid menerapkan aturan protokol kesehatan dengan ketat, ya ini adalah upaya usaha hargai orang yang diberi oleh Allah ilmu. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Karena menghargai orang-orang yang berilmu yang diberi oleh Allah, ilmunya ilmu Allah. Terlepas dari mereka pemanfaatan ilmunya, tapi ilmu dari Allah, kita menghargai mereka. Tapi kita tidak beriman kepada masker, tidak beriman kepada physical distancing yang memberikan keselamatan kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketat dengan maskernya, dengan physical distancing, kenapa kena juga. Orang yang tidak ketat melihara itu, yang diamankan, amankan juga. Terus ngapain kalau gitu kita ikuti? Itulah kita hargai mereka. Ada menghargai, menghormati, ada percaya, ada iman. Nah, iman kepada Allah. Kalau inilah hargai saja. Sebab kalau tidak menghargai, kita akan dibubarkan satu jam. Kan gitu ya. Gak boleh ini melanggar aturan ya. Makanya kita hargai. Ini penting untuk kita ungkapkan supaya menjaga keimanan kita. Jangan sampai terganggu. Takut kepada COVID-19 mengalahkan takut kepada Allah. Aduh, ujian kita sebetulnya bukan ujian dengan takut kepada COVID, ujian dengan kurangnya ekonomi, bukan. Tapi ujian kita, iman kamu tergeser enggak? Dengan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dengan diuji sedikit ketakutan, diuji dengan sedikit ketakutan. Apakah ada yang ditakuti sedikit menghilangkan rasa takutmu kepada yang besar, siksa Allah, azab Allah? Nah, banyak yang begitu saat ini akibat takut kepada COVID-19, tidak takut lagi kepada Allah. Oh, itu yang paling berat sebetulnya. Habis waktunya. Ya, di sini ada, enggak ada ini ya, enggak ada layar. Ya dihafal aja deh. Kalau ada proyektor ditampilkan tulisan-tulisan, tapi kalau biar masalah. Ya bisa ya nanti. Nah, ya, nanti di tanggal berapa kesini lagi? Tanggal 22 ya. Tanggal 22. Ya nanti mungkin saya bawa alatnya biar kelihatan hurufnya lah kita lebih jelas lagi. Baik, hamba Allah memang gak akan tuntas se-Quran. Dan mohon doanya bisa saya lanjutkan menulis. Nah, tulisan saya saat ini pembahasan sedikit tentang mukjizat huruf Al-Quran, tidak banyak. Tapi kalau makna dibalik perbedaan qiraat saya usahakan semuanya, karena agak banyak ya. Surat Al-Maidah dari ayat 14 sampai ayat 44 gak ada perbedaan qiraat. Ayat 45 baru ada. Wa katabna 'alaihim anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini, qiraat yang lain anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ainu bil-'aini. Itu pasti memiliki makna yang berbeda. Surat Al-An'am sekarang yang saya bahas. Oh, surat Al-An'am banyak sekali perbedaan qiraatnya. Setiap halaman saya temukan ada perbedaan qiraat. Kalau Al-Maidah, tapi Al-Maidah itu sebenarnya saya upayakan untuk membacanya. Berat kalau saya akan memahami, semua paham enggak membaca. Saya merasa surat Al-Fatihah membimbing kita membaca ciptaan Allah keseluruhan Rabbil Alamin seluruhan, dan bimbingan bagaimana caranya. Surat Al-Baqarah membimbing kita untuk membaca perilaku manusia. Ada muttaqin, ada kafaru, ada munafik. Surat Ali Imran membimbing kita bertampil di hadapan manusia, memberikan keteladanan untuk khairu ummatin ukhrijat linnas. Surat An-Nisa membimbing kita kalau kamu memberikan keteladanan kepada masyarakat dunia, buktikan dalam keluarga. Itu surat An-Nisa. Dan surat Al-Maidah membimbing umat Islam untuk mampu merubah peradaban dunia. Makanya dalam surat Al-Maidah banyak ayat politik. Oh, sampai saya luar biasa baru tahu lagi itu. Dan di dalam
dalam surat Al-Maidah itu ada pembahasan komunikasi lintas agama banyak sekali. Dan saat saya menulis surat Al-Maidah itu, saya banyak motif ayat-ayat dari Yohanes, dari Petrus, dari Ulangan, saya masukkan ke situ. Karena ternyata ayat Al-Quran dengan ada sebahagian dari Bible masih banyak yang terpelihara, cuma mungkin gak diajarkan oleh para ahli agamanya. Saya pernah ya ngobrol dengan istri saya, punya teman tetangga gitu. Kalau agama kamu membolehkan miras, enggak boleh. Kalau agama saya mah selama tidak memabukkan. Benar nih, saya cari di kitab mereka 7 ayat saya temukan mengharamkan miras. Sedangkan kiainya sendiri, kalau boleh kita katakan kiainya, boleh katanya. Berarti dia tidak membaca tamat itu. Banyak di kita juga mau balik belum baca tamat Quran. Tapi ayatnya tertentu aja kali gitu. Dibaca lah gitu, tapi tidak dipahami kan. Baca aja tamat pembacaan, tapi untuk memahami ya termasuk saya lah gitu, baru sekarang membaca, berjuang untuk memahami secara menurut baru sekarang saja. Dulu mah enggak ya, pilih-pilih aja, cari ayat ini gitu kan. Sekarang berusaha. Jadi sebetulnya mereka ternyata enggak baca tamat, padahal itu kan bahasa Indonesia. Kalau Al-Quran bahasa Arab wajarlah gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia kan selewat yang ketemu di situ tentang masalah mabok itu 7 ayat saya temukan. Kemudian Nabi Isa berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku hanya melaksanakan perintah Allah. Kalimatnya begitu. Kemudian bisa berkata, nanti akan datang Nabi dari tengah-tengah kamu kayak aku, dengarkan dia. Itu ada kalimat itu. Oh ternyata ini banyak yang tidak mereka baca. Ketika saya ngobrol dengan tokoh mereka, kenapa ini kok gak kedengaran? Oh ini dilarang keras oleh atasan saya, jangan digali ini mengganggu keimanan kita. Nah makanya saya ungkap sekarang dalam Tadabbur Surat Al-Maidah. Jadi saya kasih judul buku ini Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Al-Quran, dan diupayakan